Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita tenangkan pikiran kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur. Dia yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau adalah Bapa yang baik serta Maha Pengasih yang telah menyelamatkan kami dari maut. Pada saat ini, segenap hati dan jiwa kami hendak memuliakan serta memuji Engkau dalam ibadah ini, karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus anak-Mu. Kami memohon kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadah jemaat ini untuk memperbarui kehidupan kami, supaya memiliki kekuatan baru serta dipenuhi sukacita untuk melakukan perintah-Mu setiap saat. Kiranya melalui ibadah ini kami memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan ini, serta memperoleh kekuatan baru dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa permohonan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku,
Marilah kita bangkit berdiri. Kita merendahkan hati, kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon keampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami ragu tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah, diombang-ambingkan oleh roh zaman, hanyut terbawa arus dunia tanpa kekuatan. Semuanya itu karena kami kurang berpegang pada firman-Mu, sebab kami lemah dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon keampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan maha kudus, Engkau mengendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai, namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami kurang berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, Engkau telah mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tetapi acap kali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Kami juga kerap kali berdosa dalam pikiran dan perbuatan, dalam pekerjaan kami sehari-hari. Kami sering tidak mencerminkan kehendak-Mu. Berkat-Mu sering kami sia-siakan, sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga kurang bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu, serta melestarikan lingkungan. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarlah firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita sambut pujian melalui Kidung Jemaat nomor 376, ayat yang pertama dan yang keempat. Ikut jikau saja Tuhan.
rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 330, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita pada hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati. Warta jemaat yang akan dilaksanakan untuk minggu ini. Yang pertama, hari ini dilaksanakan pengumpulan dana melalui persembahan ke depan untuk kas jemaat. Yang kedua, tanggal 17 Juni 2020, sermon guru sekolah minggu via aplikasi Zoom. Yang ketiga, hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sermon majelis via aplikasi Zoom. Yang keempat, hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, partonggoan lewat media streaming. Yang kelima, hari Sabtu tanggal 20 Juni, PA Bapak via aplikasi Zoom yang melayani pada waktu itu. Yang pertama, A. Pengkhotbah Bapak Pendeta A.Y. Purba. B. Liturgi Situa EH Sinaga. Untuk pembaca Parmahan Nabadiar Bapak Edi Simarmata. Doa syafaat Bapak R. Sinaga. Yang keenam, dihimbau kepada jemaat untuk melakukan pembayaran iuran Yayasan Purna Bakti atau pemakaman mumbul sejumlah Rp25.000 per jiwa melalui bendahara jemaat, paling lambat pembayarannya bulan Agustus 2020. Untuk warta keuangan terlampir. Mari kita berdoa. Kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu hadir ke hadirat-Mu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami ini tidak ada satu jalan yang lain daripada jalan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi pengharapan kami di dalam kehidupan ini. Terlebih-lebih Tuhan, pada saat ini kami melakukan ibadah hanya di rumah. Di rumah kami masing-masing. Itu adalah peraturan dari pemerintah agar kami terhindar dari penyakit yang merebak pada saat ini, yaitu COVID-19. Tapi semuanya itu Tuhan kami lakukan dengan senang hati, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu hadir dimanapun kami berada. Baik pun kami melakukan ibadah kami di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir di rumah kami masing-masing, di rumah keluarga kami masing-masing, dimanapun kami mengadakan ibadah Tuhan. Kami yakin dan percaya kuat kuasa daripada Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami, khususnya juga jemaat-Mu yang ada di Denpasar ini, dan umumnya untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini yang mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasihlah Bapa di sorga. Dan kami juga Tuhan memohon dengan kerendahan hati agar kiranya Tuhan mengenyahkan penyakit COVID ini Tuhan dari pribadi kami masing-masing Tuhan, agar kami kuat, agar kami selalu sehat, agar kami selalu bisa Tuhan melakukan kegiatan kami, terlebih-lebih kami Tuhan bisa melakukan ibadah kami pada tiap minggu, demikian juga di tiap kegiatan dan juga di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang ada jauh dari tempat ini, khususnya Tuhan orang tua daripada mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di Denpasar ini. Kami berdoa Tuhan agar mereka juga Tuhan
berkati, Tuhan naungi, Tuhan jaga, agar mereka juga mendapatkan kesehatan, dan melalui kesehatan itu mereka bisa melakukan segala aktivitas pekerjaan mereka Tuhan. Dan juga melalui pekerjaan mereka, mereka bisa juga memberikan yang terbaik buat anak-anak mahasiswa yang ada khususnya di Denpasar ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di Denpasar ini juga selalu berpengharapan dan selalu berpegang teguh hanya kehadirat Tuhan semata. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit. Kiranya Tuhan jugalah yang memberkati mereka. Hadirlah Tuhan kepada mereka agar mereka mendapatkan kesehatan melalui pengobatan, melalui jamahan dokter yang kami tidak tahu Tuhan keberadaannya mereka. Tapi Tuhan pasti tahu bahwa apa yang dipentingkan mereka Tuhan. Dan juga Bapa, kalau pada sampai saat ini kami belum bisa Tuhan melakukan aktivitas kami dengan lancar, tapi kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menaungi kami, agar untuk hari yang akan datang kami bisa melakukan pekerjaan kami sesuai dengan yang kami lakukan sebelumnya Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang melakukan sekolah, baik uti mahasiswa, kiranya melalui hilangnya COVID daripada Nusantara ini, mereka bisa juga melakukan pendidikan mereka, bisa hadir lagi sekolah untuk menuntut ilmu. Demikian juga Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin gereja GKPS yang ada Tuhan, mulai dari pimpinan pusat sampai kepada majelis di daerah-daerah Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menaungi, terpujilah namamu. Demikian juga Tuhan buat negara kami, pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada jajarannya yang paling terendah sekali, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menaungi, terpujilah namamu. Bapa yang baik, kalau kami tadi Tuhan telah membacakan warta kami, warta jemaat yang akan kami lakukan dan yang telah kami lakukan, kiranya Tuhan jugalah yang memberkati itu agar kami bisa Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan mengenai keuangan daripada gerejamu, gereja GKPS, kiranya Tuhan jugalah yang memberkati agar kiranya melalui keuangan ini semua pelayanan yang akan kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Di atas segalanya itu Bapa, dosa pelanggaran kami mohon ampun kehadirat Tuhan agar kiranya Tuhan dapat mengampuninya agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah Bapa doa permohonan kami yang kami naikkan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan pimpin anakmu. Akan jauh seterus
kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita pada Minggu tanggal 14 Juni 2020 dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada fenomena sekarang begini. Seolah-olah Kristen itu anti kemapanan, anti terhadap orang-orang mapan. Seolah-olah Kristus itu anti terhadap orang-orang kaya, anti terhadap orang-orang yang punya harta lebih, anti terhadap orang-orang yang punya kesejahteraan lebih. Benarkah demikian? Terus kita katakan, apabila orang hartanya biasa-biasa saja, apabila orang hidupnya cukup-cukup saja, apabila orang hidupnya bahkan hampir-hampir kurang, maka ini disayang Tuhan. Benarkah demikian? Saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu. Ketika Kristus ditanya, kemudian dia ditanya agar ia mau disuruh membagikan warisan, dia melihat bahwa orang yang bertanya ini sebenarnya tidak punya hak atas warisan itu, tetapi kemudian dia berharap apabila Kristus yang berbicara sebagai orang yang sudah dikenal pada saat itu, dia akan dapat. Artinya dia mengikut Kristus tapi pikirannya tetap kewarisan. Kristus jawab dengan perumpamaan, ada orang yang kaya tapi kemudian ditumpuk hartanya sedemikian banyak, kemudian sampai ditumpuk hartanya dia katakan, ini sudah banyak stok dalam gudang kita, dalam lumbung kita, nanti kita bersenang-senang. Belum sempat dinikmati hartanya, masih proses pengumpulan, Tuhan panggil, gak sempat dinikmati hartanya. Apakah ini berarti Allah benci orang miskin? No. Apakah ini berarti Allah mengharapkan umatnya tetap miskin? No.
Apakah ini berarti Allah benci orang kaya yang sejahtera? Tidak juga. Allah tidak pernah membenci kekayaan. Allah tidak pernah membenci juga kemiskinan. Tapi yang Allah benci adalah pertama, ketika kemapanan, ketika kekayaan menjadi tolak ukur harga manusia. Ketika kemapanan seseorang menjadi tolak ukur harga diri seseorang. Ini yang tidak boleh. Yang kedua adalah ketika kemapanan seseorang adalah ukuran kita untuk mengukur seberapa layak dan tidak layaknya dia berbicara. Sering sekali begitu Bapak Ibu. Dalam pesta-pesta. Dalam acara-acara. Kita lihat siapa yang mengisi bangku-bangku kehormatan. Kita lihat siapa yang mengisi, siapa yang duduk di bangku-bangku mewah. Bukan berarti kita menyalahkan. Tapi ada fenomena ketergantungan kepada orang-orang yang punya harta lebih. Jadi akibat mengukur seseorang dari hartanya ini. Inilah akibat mengukur kapasitas seseorang karena dari apa yang dia punya. Akhirnya yang tidak sejahtera, yang tidak mapan ketika ada acara-acara di mana duduk di belakang. Yang punya nilai lebih, punya kesejahteraan lebih duduk di mana? Di depan. Dia sudah biasa duduk di situ, tapi terus duduk di situ. Lain kali samakan aja duduknya Bapak Ibu. Kita tidak benci dengan orang kaya, tanda kutip. Kita tidak benci dengan orang mapan. Yang kita benci adalah ketika jemaat Tuhan, ketika orang Kristen bergantung kepada kemapanan orang tersebut. Sedangkan yang punya harta saja katanya tidak bisa tergantung pada hartanya. Ini ada orang-orang yang kaya, keluarga kita yang kaya, tapi malah kita yang bergantung pada dia. Yang kedua, kita tidak anti kepada kemapanan, tapi kita anti ketika kemapanan kita buat menjadi sesuatu tingkatan. Oh ini manusia kelas atas, manusia kelas menengah, manusia kelas ke bawah, itu pekerjaan duniawi itu Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan sama semua. Yang ketiga, sekali lagi saya katakan Tuhan tidak pernah benci dengan kemapanan, tapi Tuhan benci ketika kemapanan menjadi target tujuan hidup. Tuhan nomor 2 atau nomor 3, kemapanan nomor 1. Saya katakan Bapak Ibu, kita bekerja, saya yakin, dan tidak usah munafik lah, kita bekerja untuk apa? Memenuhi tabungan untuk masa depan. Kita bekerja untuk apa? Kita bekerja agar bagaimana kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga kita terjamin di kemudian hari. Tapi kemudian karena bekerja itu lupa Tuhan, ini yang tidak benar. Ini yang terjadi dalam ilustrasi ini. Boleh menabung, boleh. Bolehkah kaya? Boleh. Yang enggak boleh adalah ketika kemapanan itu membuat kita lupa sama Tuhan. Ini yang enggak boleh. Kemudian berikutnya, mengkritik. Jadi terkadang, ini fakta juga ini, ada juga sekarang, maaf kata nih, orang yang istilah kasarnya, lu miskin sombong katanya. Sering sekali orang kaya digambarkan sebagai orang yang penuh dosa, orang miskin digambarkan sebagai orang yang akan didengar doanya. Maaf saja, ini enggak berlaku, enggak sesuai dengan Alkitabiah.
Tapi yang terjadi adalah kita harus lihat seseorang itu, kita tidak punya hak menghakimi seseorang, kita tidak punya hak mengukur seseorang, kita tidak punya hak untuk mengklasifikasikan seseorang dari apa yang dia punya. Kekayaan tidak selalu berdampingan dengan dosa. Kemiskinan juga tidak selalu berdampingan dengan dosa. Dosa itu persoalan bagaimana kita hidup, persoalan bagaimana kita tidak tunduk pada apa kata Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pelajaran ini, teks ini mau katakan kepada kita, semua orang sama berharganya di mata Tuhan. Ketika kita hidup, kita bekerja, kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita dan untuk mempersiapkan masa depan kita. Kaya nggak masalah, bagus ketika kita kaya. Tapi yang saya mau katakan, yang keempat, kita tidak anti kemapanan, tapi kita anti pada orang mapan yang karena kemapanannya justru merusak imannya. Kita anti pada orang yang karena kemapanannya justru merusak hubungannya dengan Tuhan. Jadi kemapanan itu, harta itu benda mati, itu nggak pernah salah Bapak Ibu ya. Yang salah itu adalah sikap kita menyikapi benda mati itu. Justru saya berdoa jemaat Tuhan semoga hidup dalam kemapanan agar bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Bagi yang berkelebihan memberi kepada yang berkekurangan, saling melengkapi satu sama lain. Tapi kemudian jangan menghakimi seseorang oleh karena apa yang dia punya. Jangan menghakimi seseorang atas apa yang dia miliki. Kita semua sama. Kita semua punya iman yang sama, kita semua punya tujuan yang sama, kita semua punya Tuhan yang sama. Kita hidup di dunia ini, kekayaan kita yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus yang darahnya tidak bisa ditebus oleh emas, perak, dan permata. Kita punya Tuhan Yesus, kita kaya secara rohani. Itu sudah cukup karena kita sudah punya keselamatan. Nah, karena kita di dunia, kita berjuang untuk memperoleh apa yang kita perjuangkan di dunia ini. Karena kedagingan kita masih punya kebutuhan. Kita butuh pendidikan, kita butuh sekolah, kita butuh dapur kita tetap mengepul, kita butuh agar pakaian kita butuh agar tempat tinggal kita butuh agar bagaimana kehidupan kita tetap terjaga, terpelihara. Caranya bagaimana? Bekerja. Tujuan kita bekerja memenuhi kebutuhan. Kalau Tuhan beri berkat lebih, kita menjadi mapan pada akhirnya, maka kita juga harus menjadi saluran berkat yang lebih lagi bagi orang-orang yang berkekurangan. Ketika kita tidak punya berkat lebih, tapi kita masih mampu menjadi saluran berkat, maka kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Kristus tidak pernah anti kepada orang kaya, Kristus tidak pernah anti kepada kemapanan, Kristus anti kepada sikap seseorang yang sangat bergantung kepada kekayaannya. Ini yang enggak benar. Kristus anti kepada sikap orang yang mengandalkan kekayaannya sehingga dia menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, menganggap orang lain tidak lebih hebat dari dirinya. Di sisi lain, ketika kita susah pun, kita juga tidak punya hak untuk menghakimi dan mengatakan orang kaya itu tidak layak masuk surga. Yang miskin juga tidak layak masuk surga, tidak akan dilayakkan masuk surga apabila dalam kemiskinannya juga dia tidak beriman, dia tidak mengerjakan, dia tidak hidup dalam firman Allah. Jadi tadi sekali lagi, kita bekerja di dunia ini karena kita masih hidup di dunia ini, kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Kalau Anda diberkati lebih, maka jadilah menjadi saluran berkat secara lebih lagi. Karena semakin diberi banyak, tanggung jawab semakin besar.
tanggung jawab semakin besar, maka karya juga harus semakin besar. Karya semakin besar, maka dampaknya juga kepada sesama harus semakin besar. Kita yang tidak diberi lebih, yang hidup dalam keluarga sejahtera, yang pangan papan sandangnya terpenuhi, kita juga punya tanggung jawab yang sama. Meski secara jumlah berbeda, tapi Tuhan melihat isi hati. Tuhan melihat bagaimana hati yang mau dipakai untuk menjadi berkat. Tuhan mau lihat bagaimana hati yang mau mengikut Dia dalam keadaan berkelebihan maupun berkekurangan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, jangan anti kepada harta, jangan anti kepada uang, jangan anti kepada kekayaan. Itu benda mati. Antilah kepada sikap-sikap yang mendewakan uang, antilah kepada sikap-sikap yang mentuhankan uang, antilah kepada sikap-sikap yang menomorsatukan uang. Kita tidak punya hak menghakimi orang lain, tapi kita punya hak untuk menguji diri kita sendiri. Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Jadi demikian firman Tuhan. Jadi bagi pemuda, pemudi, jangan ukur seseorang, jangan terima cinta seseorang sekali-kali oleh karena hartanya, karena kemapanannya. Bagi ada orang tua kami yang anaknya dilamar pemuda, jangan lihat kemapanan si pemuda, tapi lihat bagaimana kesiapan hatinya, yang terbukti dari kesiapannya melalui pekerjaannya, karyanya, dan pelayanannya. Yang pemudi, lihatlah pemuda dari karyanya, kemauannya yang terlihat dalam wujud nyata. Harta bisa habis, tapi berkat Tuhan, karya Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Kepada kita, jemaat-jemaat Tuhan. Terakhir ada pesan saya sampaikan begini. Sekarang ada yang disebut dengan, saya sampaikan sekali lagi, ada teologi kesuksesan. Isi dari teologi ini adalah ketika Anda diberkati, akan terlihat dari hidup Anda yang semakin punya harta berlimpah. Ketika Anda makin kaya, berarti Anda makin diberkati. Ketika Anda sehat-sehat saja, berarti Anda makin diberkati. Tapi ketika Anda sakit, berarti karena dosa. Ketika Anda miskin, berarti karena dosa. Ketika Anda susah, berarti karena dosa. Kita menentang teologi yang begini ya Bapak Ibu ya. Tidak benar ini. Kalau ada lihat begitu, bagi kita jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman ini, tinggalkan. Karena kita dituntut bukan untuk menjadi orang kaya di dunia kita. Tuntutan iman kita bukan itu. Tuntutan iman kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Jika ada yang mengatakan bahwa kita susah karena tidak diberkati, kita miskin karena tidak diberkati, tidak demikian. Dalam kesusahan sekalipun Tuhan bisa berkarya dan memberkati kita. Bahkan Paulus katakan, bahkan dalam kekuranganku, dalam kelemahanku aku sempurna katanya. Jadi kalau ada dengar begini Bapak Ibu, sekali lagi tidak usah didengarkan yang begitu. Tidak usah didengarkan, karena tujuan kita hidup ini adalah bagaimana agar nama dan karya Kristus semakin dinyatakan. Semoga firman ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang mendengarnya dimanapun kita berada. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak menghakimi orang lain, namun juga di sisi lain tidak membuat standar akan harga diri dan kelas orang lain. Dia hebat, lebih hebat dan terhebat oleh karena hartanya, dan juga tidak membuat minder orang yang tidak mapan. Tapi dimanapun kita berada di hadapan Tuhan kita sama, kita menerima karya keselamatan yang sama, maka kita hidup di dalam iman dan kepercayaan yang sama.
tanggung jawab kita sama. Hanya saja mungkin beban tanggung jawab kita berbeda karena yang kita terima juga jumlahnya, banyaknya berbeda. Semoga semakin menjadi berkat dan semakin diberkati agar kita tetap menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan bahwa harta bukan segala-galanya. Di dunia ini Tuhan banyak orang yang melakukan apapun demi menumpuk harta. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa berkecukupan, selalu berkekurangan. Akibatnya banyak orang, banyak pihak yang dirugikan, banyak orang yang menutup hati nuraninya hanya demi menumpuk harta. Banyak orang yang tidak peduli akan nasib orang lain asalkan dia senang. Tapi firman-Mu katakan kepada kami, harta itu berkat, itu baik. Tapi sering sekali kami yang menyalahgunakan. Kami mengukur orang terhadap apa yang dia punya. Kami mengukur orang terhadap apa yang dia miliki. Kami mengukur orang dari tingkat kemapanannya. Akhirnya terjadilah kesenjangan secara sosial. Orang yang merasa dirinya kaya, yang merasa bahwa apa yang dia miliki hasil jerih usahanya tanpa ada campur tangan Tuhan, hidup dalam kesombongan. Di sisi lain yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang merasa susah, sering sekali juga menghakimi orang-orang kaya, seolah-olah mengatakan mereka penuh dosa dan kami adalah orang yang penuh berkat. Ini adalah pemahaman yang salah Tuhan. Dan kami ingin Engkau ajari kami bahwa kekayaan sesungguhnya adalah ketika kami hidup dalam Kristus. Karena Kristus yang telah mencurahkan darahnya, hartanya tidak ternilai, harganya tidak ternilai. Melebihi emas, perak, permata, sebanyak apapun tidak akan bisa membayar darah Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kami. Tanggung jawab kami sebagai orang yang telah Engkau berikan berkat Tuhan, berkat harta. Semakin diberi banyak, maka semakin memberi banyak. Diberi sedikit, tidak menjadi halangan untuk memberi juga walau sedikit. Karena Tuhan mau kami tidak hanya diberkati, tapi juga menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan, buatlah kami menjadi orang yang tidak dikuasai harta, tapi menjadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Dalam Kristus Yesus kami berterima kasih kepadamu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang kita kumpulkan persembahan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua.
Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Waktu Tuhan